Shalom. Saya pernah menyampaikan bahwa ketika Tuhan Yesus pertama kali mengajar banyak orang, Tuhan Yesus punya tujuan, yaitu agar setiap pengikutnya mengalami terobosan, baik itu perubahan hati, perubahan pola pikir, maupun perubahan perilaku. Di dalam Perjanjian Lama, kitab yang terakhir, pasal yang terakhir, ayat yang terakhir, yaitu Maliaki pasal yang keempat, ayat yang keenam berbunyi demikian. Maka ia, maksudnya Yohanes Pembaptis, akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Perhatikan kalimat yang paling akhir, supaya jangan aku datang. A-nya ditulis dengan huruf besar, yaitu menggambarkan atau menunjuk kepada Allah. Aku datang memukul bumi sehingga musnah. Jadi seolah-olah perkataan ini merupakan perkataan yang tidak enak didengar, identik atau mirip dengan sebuah kutukan. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus di dalam khotbahnya yang pertama, Tuhan Yesus mengawalinya dengan berkat, karena memang untuk itulah kita dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Dan setiap berkat yang Tuhan Yesus sampaikan kepada kita itu punya tujuan. Ya, tujuannya adalah untuk menyatakan siapa sih sesungguhnya orang yang disebut berbahagia itu, dan seperti apa watak atau karakter mereka yang disebut berbahagia itu. Nah, khotbah Tuhan Yesus di bukit tentang ucapan bahagia sudah saya bahas, Matius pasal yang kelima ayat 4 sampai dengan 12. Ya, berbahagialah orang yang berduka cita karena akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati karena akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah yang dianiaya, yang dicela, yang difitnah oleh karena kebenaran, karena mereka akan mendapat upah di surga. Ternyata ada satu ayat, yaitu Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga, yang belum saya bahas. Mengapa pembahasan ayat ini saya sampaikan paling akhir? Padahal ayat ini merupakan perkataan Tuhan Yesus, perkataan yang paling awal yang berkaitan dengan tentang ucapan bahagia. Saya bacakan Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi jawabannya kenapa saya tempatkan paling akhir adalah karena ternyata ayat ini menjadi kunci ya untuk dapat melakukan ayat-ayat berikutnya. Artinya tanpa merasa miskin di hadapan Allah, mustahil orang percaya dapat melakukan ayat-ayat selanjutnya. Nah, saya ingin menjelaskan arti miskin secara umum. Ya, miskin itu pasti berkaitan dengan masalah uang. Pasti berkaitan juga dengan masalah harta. Orang yang miskin tidak punya uang yang banyak, tidak punya harta yang banyak. Nah, ada juga miskin dalam arti yang sangat ekstrim, yaitu tidak berdaya atau tidak mampu, namun tidak ada kaitannya dengan urusan harta, tidak ada kaitannya dengan urusan uang. Jadi bisa saja seseorang sekalipun punya materi, ya, materi yang banyak, harta yang berlimpah, tetapi bisa saja tidak berdaya menghadapi sebuah keadaan. Nah, saya sekarang jelaskan tentang arti miskin di hadapan Allah. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah orang yang punya iman, orang yang percaya bahwa segala sesuatu yang ia miliki semuanya berasal dari Allah, sehingga orang itu bisa mengucap syukur dengan apa yang ada pada dirinya dan berusaha semaksimal mungkin untuk apa yang ada di dalam dirinya itu untuk kepentingan Allah. Miskin di hadapan Allah, jadi tidak ada kaitannya dengan masalah harta, tidak ada kaitannya dengan masalah uang. Tuhan Yesus tidak pernah mempermasalahkan
soal uang yang dimiliki oleh orang percaya. Contohnya, ketika Tuhan Yesus melihat orang kaya memasukkan persembahan ke dalam peti persembahan, sementara Tuhan Yesus melihat seorang janda memasukkan hanya 2 peser saja ke peti persembahan itu, Tuhan Yesus berkata begini, janda miskin itu memberi lebih banyak daripada semua orang, sebab mereka, maksudnya orang kaya itu, memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya. Jadi di sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus tidak mempermasalahkan soal uang. Nah, saya ingin sampaikan beberapa ciri orang yang miskin di hadapan Allah itu seperti apa. Ya, orang yang miskin di hadapan Allah, dia tidak terikat pada kekayaan duniawi. Dia tidak mencondongkan hatinya atau tidak punya kecenderungan ya kepada harta. Dia juga merasa lemah, tidak berarti di hadapan Tuhan. Sadar bahwa dengan kekuatannya sendiri dia tidak dapat menghampiri Allah. Dia punya sikap rendah hati terhadap orang yang tidak punya, terhadap orang yang miskin secara materi, dan memahami perasaan mereka. Dan orang yang miskin di hadapan Allah berpikir sederhana tentang dirinya sendiri, bahwa semuanya itu karena Tuhan. Contohnya, Ayub adalah seorang yang sangat kaya, hidupnya saleh, takut akan Tuhan, tetapi dengan segala kerendahan hatinya dia berkata, aku datang telanjang, dan pada saatnya aku juga pulang akan telanjang juga. Dia juga berkata, dia yang memberi, maksudnya Allah yang memberi, Allah juga yang mengambil. Jadi orang kaya yang punya kekuatan secara materi, punya segalanya, berlimpah-limpah hartanya, tetapi berkata merasa tidak punya apapun di hadapan Tuhan. Inilah orang yang hebat. Inilah orang yang luar biasa. Sebaliknya, orang yang tidak punya sikap miskin di hadapan Allah juga ada cirinya. Ya, merasa diri kuat, merasa semua dapat diatasi karena punya uang. Semuanya dapat diraih karena punya uang. Merasa mampu hidup tanpa Tuhan, ya, nggak perlu Tuhan. Akibatnya hidupnya diisi dengan kesombongan. Padahal Tuhan itu menentang orang yang sombong, dan Tuhan itu mengasihani mereka yang rendah hati. Tuhan ya akan merendahkan orang yang tinggi hati dan akan meninggikan orang yang rendah hati. Ya, contohnya jemaat Laodikia, ditulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 17 berbunyi demikian. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Jadi itulah yang diperkatakan oleh jemaat Laodikia. Ya, merasa kaya, merasa sudah berusaha untuk memperkaya diri, merasa tidak kekurangan apa-apa. Kemudian dikatakan, dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Ya, jadi ada orang yang merasa punya segalanya secara duniawi, secara harta, ya, tetapi sesungguhnya mereka tuh miskin rohani, malang. Artinya kalau tidak berjaga-jaga, ya, tidak mengikuti perintah Tuhan, mereka bisa saja masuk dalam kebinasaan yang kekal. Mereka buta rohani dan telanjang, artinya hidupnya tidak memakai kemuliaan Allah di dalam yang ada di dalam dirinya. Nah, kembali ke Matius pasal yang kelima ayat yang ketiga dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Akibat daripada miskin di hadapan Allah adalah menjadi orang yang mempunyai kerajaan surga. Nah, apa sih arti mempunyai kerajaan surga? Saya ingin bukakan dua pengertian yang menjadi paling dasar ya. Yang pertama, empunya kerajaan surga itu artinya suasana surgawi selalu ada dalam hidup orang tersebut. Yang kedua, empunya kerajaan surga artinya orang tersebut menjadi anggota kerajaan surga. Ya, sehingga ketika dia dipanggil Tuhan, ya, keselamatan yang kekal itu
akan menjadi bagian daripada orang tersebut. Akhirnya saya ingin ingatkan kepada kita semua, hanya orang yang punya sikap rendah hati, hanya orang yang mau merendahkan diri, hanya orang yang mau taat kepada Tuhan, hidupnya akan berbahagia. Hanya orang yang perlu Tuhan yang dapat memiliki karakter yang Tuhan kehendaki. Tanpa Tuhan, tanpa Roh Kudus, orang itu tidak dapat melakukan apa yang Tuhan Yesus katakan tentang kebahagiaan. Akhirnya saya mengajak semua jemaat yang mendengarkan renungan ini, biarlah kita memiliki sikap miskin di hadapan Allah, supaya kita dapat menikmati suasana surgawi sepanjang hidup ini, dan pada saatnya kita akan menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Tuhan Yesus memberkati.